Selamat pagi pemirsa, perkenankan saya Nabila Karisti menyapa semangat pagi Anda di hari Senin pagi 8 Agustus ini dengan 3 berita terbaru dalam negeri. Pemirsa, informasi terbaru kami kabarkan dari ranah Polri yang tengah memeriksa keterlibatan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo atas kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo kini tengah ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat selama 30 hari. Naiknya angka kasus COVID-19 di tanah air akibat merebaknya subvarian baru Omikron tentu memerlukan penanganan khusus seperti vaksinasi dosis keempat atau vaksinasi booster kedua guna menguatkan imun tubuh. Bio Farma pun siap memproduksi massal sebanyak 1,4 juta vaksin dari berbagai merek untuk keperluan booster kedua tersebut. Dan ada kabar baik dari 6 desa di Kalimantan Selatan, pemirsa, yang baru saja mendapatkan penghargaan BUMDes terbaik saat BUMDes Expo 2022. Ya, kegiatan yang diikuti oleh 11 kabupaten di Kalimantan Selatan itu diharapkan dapat memotivasi BUMDes lebih kreatif dan inovatif sehingga menyejahterakan masyarakat. Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Pemirsa, pasca terjadinya insiden baku tembak yang melibatkan kepolisian di kawasan rumah dinas mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Saat ini mantan Kadif Propam Ferdi Sambo sudah melakukan pemeriksaan atau telah diamankan di kawasan Makobrimob, tepatnya di kawasan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dimana kalau misalkan kita melihat situasi dan juga kondisi pengamanan di kawasan Makobrimob, dari pintu gerbang masuk saja sudah diamankan oleh pihak kepolisian sehingga dijaga ketat oleh pihak petugas yang bersenjata laras panjang. Adapun berdasarkan keterangan dan informasi yang kami dapatkan langsung dari Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo menyatakan bahwa mantan Kadif Propam Ferdi Sambo ini akan menjalani pemeriksaan selama 30 hari ke depan. Sebelumnya Ferdi Sambo telah dinyatakan bahwa telah melanggar atas kode etik dalam penangkapan TKP di Duren 3 yang berlangsung di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan dan langsung ditempatkan di Patsus Makobrimob dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya dari pemeriksaan 10 orang saksi, Ferdi Sambo diduga menyalahi aturan atas ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Mantan Kadif Propam ini diduga melakukan pelanggaran prosedur atas tewasnya ini di rumah dinasnya Jakarta Selatan karena telah mengambil CCTV tersebut. Selain memeriksa pelanggaran kode etik, tim SUS ataupun tim khusus Polri juga telah menyelidiki dugaan tindak pidana terhadap 25 anggota Polri yang melanggar prosedur tidak profesional penanganan di kawasan Duren 3 beberapa hari yang lalu. Tentunya pemirsa, kita masih akan terus menunggu dari pihak kepolisian maupun dari pihak Bareskrim apakah nantinya Ferdi Sambo ini akan dapat ditahan 30 hari ke depan, karena sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan untuk kasus ini bisa diselesaikan setidaknya sebelum kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2022. Dari Depok, Jawa Barat, Azfar Muhammad, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah mendorong warga untuk mendapatkan vaksin booster atau vaksinasi dosis ketiga. Hal itu dilakukan melalui pemberlakuan aturan menggunakan angkutan massal seperti kereta api dan pesawat yang mesti telah mendapatkan vaksinasi booster. Bio Farma pun menyanggupi penyediaan stok vaksin untuk keperluan vaksinasi booster pertama maupun kedua. Kesanggupan itu disampaikan Direktur Utama Bio Farma Honesti Bashir usai meluncurkan sebuah buku berjudul Kontribusi untuk Negeri di Masa Pandemi di Gedung Heritage Bio Farma Bandung, Sabtu 6 Agustus 2022. Menurut Honesti, sebanyak 1,4 juta vaksin dari berbagai merek telah disiapkan untuk keperluan booster kedua. Bio Farma pun akan menyiapkan vaksin BUMN yang telah diuji klinis untuk segera mendapatkan Emergency Use Authorization atau EUA dari BPOM. Sekarang ya vaksinnya cukup ya untuk booster kedua, kan baru nakes ya, kita jumlahnya baru 1,4 juta persis. Stoknya masih banyak dan juga sebentar lagi insya Allah kalau sepertinya dimuluskan diberi kemudahan juga dari Bio Farma kita akan juga segera merilis vaksin produksi kita sendiri, vaksin 2M kita lagi berproses dengan merek POM untuk mendapatkan emergency use authorization-nya.
Honesti menambahkan vaksin BUMN rencananya akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, sekaligus pemberian nama vaksin buatan anak bangsa tersebut. Jika sudah mendapatkan izin EUA dari BPOM, vaksin BUMN tersebut akan diberikan untuk vaksinasi booster kedua atau vaksinasi dosis keempat, keperluan dalam negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar BUMDes Expo 2022 yang diikuti oleh perwakilan badan usaha milik desa BUMDes dari 11 kabupaten se-Kalsel di Atrium Duta Mall Banjarmasin. Expo dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, mulai 6 hingga 7 Agustus 2022. Expo kali ini menampilkan berbagai produk makanan, kerajinan, dan wisata yang dikelola oleh BUMDes agar bisa dikenal masyarakat luas. Selain Expo, pada kegiatan ini juga diserahkan penghargaan berupa uang pembinaan kepada 6 BUMDes yang terpilih dengan prestasi terbaik di Kalsel. Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyampaikan melalui pemberian uang pembinaan tersebut diharapkan dapat mendorong BUMDes agar mampu bersaing dan berkembang dengan baik, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tadi sudah kita lihat ada 6 desa yang memperoleh hadiah dari pemerintah provinsi berupa uang pembinaan. Harapannya dengan hadiah tersebut, BUMDes di Kalimantan Selatan, khususnya di desa-desa yang ada di Kalimantan Selatan itu dapat berkembang lebih baik, dapat bersaing dengan baik, melakukan inovasi, terobosan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan mensejahterakan masyarakatnya di desa-desa tersebut. Direktur BUMDes Maju Jaya Desa Padang Panjang, Kabupaten Tabalong, Haji Sohidin, mengungkapkan BUMDes di desanya terbentuk pada tahun 2014. Pada tahun 2020, BUMDes telah mendapatkan laba sebesar 60 juta rupiah, dan di tahun 2021 sebesar 50 juta rupiah. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2014, dan alhamdulillah berjalanan waktu memang agak tersendat-sendat, namun lambat laun alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah bisa membantu masyarakat di desa sekitar Padang Panjang. Berdasarkan data BPS tahun 2021, jumlah desa di Kalimantan Selatan sebanyak 2.007 desa. Dari jumlah tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Kalsel mencatat 34 desa masih berstatus tertinggal. Melalui kolaborasi antar lembaga dan peran dalam peningkatan program BUMDes, diharapkan pada tahun depan sudah tidak ada lagi desa yang memiliki status tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Kalsel. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kabar mengenai BUMDes Expo 2022 tadi sekaligus menutup Kilas Nusantara pagi ini. Kabar pilihan lainnya akan kami tayangkan pada Kilas Nusantara siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengajak Anda yang ingin mendapatkan informasi lainnya untuk dapat mengakses portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan program mendalam yang tayang pada UCTV. Selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda, salam sehat dan sampai jumpa.